Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kembali lagi Bapak Ibu semua. Bagaimana sudah mempelajari ya tadi di sesi asinkronosnya? Selamat bergabung kembali dan kali ini kita akan memasuki sesi sinkronos ya. Nanti kita dapat langsung berdiskusi nih dengan materi yang tadi sudah Bapak Ibu pelajari tentunya di sesi asinkronos bersama dengan pengajar yang tadi sudah saya perkenalkan di awal ya. Saya rasa semua sudah mengenal. Jadi boleh saya sedikit perkenalkan lagi beliau gitu ya. Beliau adalah Wijaya Suara Ahli Media pada Pusdiklat Keuangan Umum (PPPK) tentunya, dan saat ini banyak sekali kelas yang beliau ajar dan salah satunya juga kalau saya baca di sini ada mengajar juga di PKN Stansnya. Jadi tentu saja Bapak Ibu pasti mengenal beliau dan tadi beberapa juga saya lihat sudah ada yang gabung juga ya Bu Evi ya di Gather Town-nya dan mungkin ada yang sudah memulai diskusi juga. Nah, biar lebih mantap lagi kita akan lanjutkan gitu ya diskusinya di sini supaya lebih mendalam lagi, lebih komprehensif lagi dan lebih paham lagi gitu ya terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Mungkin langsung saja Bu Evi, mohon izin saya serahkan kepada Ibu waktu dan layar. Saya izin jadikan co-host juga Ibu ya. Baik, terima kasih Mas Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian ya. Saya harapkan Bapak Ibu sehat semua ya. Ada yang di kantor, ada yang di rumah ya. Dimanapun kita, yang penting kita bisa belajar ya Bapak Ibu. Tadi saya sempat mampir ke Gather Town, saya ketemu Pak Arif, Pak Riko, Pak Joko, Bu Salma, Bu Sansan ya. Yang lain mungkin baru sekarang ketemu di Zoom, nggak masalah. Bapak Ibu, tadi saya sudah menyiapkan bahan asinkronus, jadi sebenarnya itu hanya untuk pengantar. Karena menurut saya EDDIE siapa sih yang nggak kenal orang BPPK gitu ya. Apalagi Pak Riko tadi bilang ketemu lagi. Saya mau cerita sedikit ini ya, terkait dengan ini ya. Ya pelatihan ini sebenarnya Bapak Ibu ya. Dulu kan kalau Bapak Ibu yang dari PKN STAN mengikuti proses AKP ya tahun 2021. Siapa yang ikut ya dari kampus STAN? Saya kurang ingat ya. Ada beberapa perwakilan. Bu Visia mungkin enggak Ibu ya? Bukan Ibu ya. Jadi pelatihan ini sebenarnya dulu dimintakan oleh STAN. Jadi AKP kita lakukan tahun 2021. Kita melakukan AKP tahun lalu untuk diselenggarakan di tahun ini tentunya ya. Tapi waktu itu STAN butuhnya yang mau insidental atau mendadak di tahun itu. Padahal kita melakukan AKP untuk tahun 2022. Jadi yang diminta waktu itu pembelajaran untuk membantu PKN STAN untuk menyusun proses bisnis PKN STAN ya. Outputnya adalah manual untuk probis di PKN STAN ya. Tetapi karena mundur dan juga padatnya jadwal dan kesibukan di STAN tidak bisa dipenuhi juga ya. Dan akhirnya di STAN sendiri sekarang sudah keluar ya peraturannya tentang ini ya. Di tahun 2020 sudah ada kan OTK ya. Kemudian kalau tentang manualnya kalau nggak salah di PR 15 ya PKN tahun lalu yang di bulan Juli. Jadi mereka bilang, oh kami sudah selesai, kami sudah membuat ini manual untuk penyelenggaraan pendidikan di PKN STAN ya sudah alhamdulillah. Maka akhirnya awal tahun ini STAN minta diubah, kita meminta sharing pengetahuan tentang konsep manajemen pembelajaran Kemenkukorpu karena PKN STAN kan juga bagian dari Kemenkukorpu. Jadi agak sedikit beda ya Bapak Ibu ya tentunya ya. Yang saya share di materi di video itu lebih kepada praktek yang dilakukan di Pusdiklat tentunya ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencari ini kira-kira ya irisannya dengan atau yang bisa applicable di kampus di PKN STAN seperti apa ya. Tapi overall memang di BPPK, Kementerian Keuangan Corporate University, kita menggunakan ADDIE framework. Makanya kita di desainnya oleh wali programnya Ibu Teresia, di set Bapak Ibu perlu diberikan pengantar tentang ADDIE. Ya. Kalau saya boleh tanya, sebelum membaca bahan ajar atau melihat video tadi yang belum paham ADDIE, ada nggak kira-kira di sini Bapak Ibu? Boleh pakai reaction ya, pakai reaction atau apa? Silakan. Ada nggak? Saya mau lihat galeri sebentar ya. Ini tampilannya terbatas. Oh berarti semua sudah paham kan Bapak Ibu ya?
Paling enggak apa itu ya. Oh, ada 3. Sorry, siapa ini? Tadi saya nggak bisa ngeliat ya karena terbatas ya karena tampilan pin ini. Mungkin Mas itu lihat siapa tadi yang raise hand tadi. Karena cepat turun nih, harusnya jangan di lower ya. Bu Susanti, kemudian siapa lagi nih? Ini pesertanya banyak sekali ya, 1.400, jadi sulit melihatnya gitu. Oh, Mas Pak Primandita, oh Bu Fisya juga. Saya jadi ini nggak percaya nih kalau Bu Fisya nggak tahu EDDI. Jangan-jangan ngetes saya nih Bu, ampun Bu. Jadi Bapak Ibu nggak masalah, ini di sini kan sudah banyak yang paham EDDI. Oh, ada 5 yang raise hand. Ini raise hand mau nanya apa menjawab pertanyaan saya tadi ya? Bu Safira Salma, Pak Muhammad Zaim, ya Bu Dia Astuti, ya baru dengar EDDI atau bagaimana? Ya sebelum baca baru dengar ya. Oke, nggak masalah ya. Jadi karena di sini sudah ada yang lebih master, pernah juga di Pusdiklat ya, menjadi Widya Iswara juga, tentu enak nih kelas ini. Jadi gampang saya sebenarnya. Kita harusnya lebih banyak diskusi ya kan, lebih banyak apa ya sharing, karena learning itu meaningful kalau ada yang exchange ya, ada yang bertukar pengalaman maupun pengetahuan yang sebelumnya. Dan ini namanya istilahnya COI, pernah dengar Bapak Ibu COI? Community of Inquiry. Jadi kelas ini kita belajar bersama-sama sebenarnya. Kita menciptakan pengetahuan baru berdasarkan bahan yang ada, kemudian pengetahuan dan pengalaman peserta yang lainnya. Jadi kita akan dapat learning yang bersama-sama kita ini ya. Kita dapatkan bersama. Dan setiap individu pasti juga dapatnya beda-beda pasti ya, tergantung pengalaman dan latar belakang kita juga. Jadi ya boleh turunkan tangannya, nanti takut kesemutan ya. Oke, sebelum saya mulai nih tadi, saya tanya dulu juga. Ini langsung mikrofon juga, buka mikrofon silakan ya Bapak Ibu ya. Yang belum sempat baca materi siapa? Saya tanya aja nggak apa-apa, belum baca pun juga nggak masalah sebenarnya ya, karena ini materi gampang kok. Oh, Bu Salma belum, Bu Salma tadi di kantor sih ya. Yang lain berarti sudah ya, sudah baca ya. Ya karena ya itu aja isinya. Jadi kalau Pak Riko Pak Riko mah nggak perlu baca, Pak Riko sudah melaksanakan. Sudah pakarnya, nanti kita masukkan jadi ini ya, pengarah juga nih di dalam diskusi. Jadi ya apa ya, EDDI itu easier said than done menurut saya. Enak diomongin, capek dikerjakan, bener nggak? Karena step-stepnya dan aktivitasnya, tahapannya banyak sekali yang harus dilakukan. Oke, tadi saya juga sudah share bahan ajar ya. Jadi semua di flipbook, jadi tinggal cari di sana. Bahan tayang juga ada di sana. Saya mau screen share Mas Irwan, boleh ya? Boleh, silakan Ibu. Sudah saya jadikan co-host. Alright. Jadi sudah, ini bisa Bapak Ibu lihat juga di sana. Nah, tadi saya janji yang sudah baca pasti siap dengan challenge ini. Jadi saya sudah siapkan challenge. Nah, karena jadi kita melakukannya boleh di sini, sebenarnya di sini lebih enak ya pakai annotate ya. Saya ingin men-challenge pengetahuan instructional design saja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu akan saya berikan satu random material, bahan random ya, acak aja, karena orangnya cuman 14, berarti semua nggak boleh sama kalau begitu, karena saya siapin lebih dari banyak barang gitu ya. Barang itu akan Bapak Ibu gunakan menjadi bahan pendukung untuk mengajar. Anggaplah itu media untuk mengajar. Nah, Bapak Ibu pasti di sini semua pengajar ya, benar nggak? Ada yang enggak, tapi pernah membantu menyiapkan pengajaran ya kan? Ya, jadi masuk di tim ini ya, bisa pengembangan, bisa di tim penyelenggaraan ya kan? Jadi pasti juga bisa mengira-ngira ini. Jadi pilih satu topik yang Bapak Ibu biasa ajarkan atau kuasai untuk diajarkan ke orang lain. Let's say diajarin ke saya gitu ya, atau diajarin ke Mas Irwan gitu ya.
atau ke mahasiswa, silakan ya Bapak Ibu kan yang tahu audiensnya siapa. Kira-kira kalau mendesain aktivitasnya seperti apa yang akan Bapak Ibu kerjakan? Nah, karena ini desain itu juga kreativitas ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa membuat Anda milih sendiri bahan. Kebetulan biasanya kalau kita mengerjakan sesuatu di Pusdiklat, di kampus kan terbatas ya, ada keterbatasan misalkan di sarana prasarana. Jadi anggaplah ini challenge ini Anda memiliki keterbatasan ya materi. Nah, dicoba dengan materi yang terbatas mengajarkan satu topik yang bisa Anda ajarkan. Sebenarnya ada di ini ya, bisa dikerjakan di Jamboard ya. Saya sudah share juga di sini linknya. Kemudian untuk memilih random materialnya itu bisa pakai word wall. Jadi nggak boleh sama, nggak bisa sama. Nanti kalau sudah, atau saya pilihkan sekarang ya. Kita boleh kan Mas Irwan ya main-main 15 menitan ini ya, membuat desain. Jangan lama-lama Bapak Ibu ya bikinnya. Setelah dapat barang langsung pikirkan aktivitas. Jadi ada bahan ya. Kemudian Bapak Ibu pikirkan topiknya, kemudian gunakan untuk menyusun aktivitas. Simpel itu, nggak lengkap seperti ISD ya, nggak lengkap seperti nyusun kurikulum, cuman untuk aktivitas saja. Sampai di sini jelas. Ada pertanyaan mungkin apa nih di chat nih? Oh ya, Mas Irwan sudah share Wordle-nya. Atau mungkin Mas Irwan, saya minta tolong Mas Irwan aja karena saya kayaknya ini ya, ya ini. Kadang-kadang suara ada yang putus-putus juga, jadi word-nya dia di-share, Mas. Minta tolong, bisa nggak? Atau dari saya saja ya. Jadi karena saya punya daftar nama Bapak Ibu sekalian, jadi saya bisa ini ya, milihkan. Atau Mas Irwan pilihkan untuk Bapak Ibu. Saya coba share tampilan word-nya gitu Bu ya. Ya, ya. Jadi nanti mengerjakan contohnya ada di Jamboard Bapak Ibu. Nah, jadi kita spin minta tolong. Jadi kita pilihkan aja Bapak Ibu biar nggak usah buka-buka Wordwall, langsung buka Jamboard saja. Pak Arief kita pilihkan Mas. Setelah kepilih nanti di eliminate ya. Baik, saya izin start untuk Pak Arief. Kita spin ya Bu ya. Ya Pak Arief. Pak Arief ini ya, siap-siap dapat materi atau bahan. Pak Arief dapat box karton ya Pak, seperti itulah ya, sebesar kotak sepatu atau apapun itu. Pokoknya kardus ya. Ya, boleh eliminate sekarang ke Ibu Dia Astuti. Saya mulai coba spin untuk Ibu Dia. Deg-degan. Deg-degan. Bu Dia pakai lukisan. Ya, oke. Ingat-ingat Bu ya. Kemudian lanjut ke Pak Doni. Pak Doni, halo Pak Doni. Pak Doni ini teman asesor nih. Ya Bu, pagi Bu. Ini double Zoom ini. Udah lama nggak ngakses ya. Saya tahun 2020 awal 2020 akhir terakhir ngakses, cuman 5 kali ngakses doang. Expire Bu itunya. Ya expire juga, harus ini training ulang. Pak, pesawat kertas Pak. Siap. Oke, monggo. Terus Ibu izin tadi Pak Doni belum Susanti. saya spin. Pak Doni saya spin dulu Bu, tadi belum di spin. Oh oke. Yang pokoknya yang sudah kepilih di eliminate ya. Oh baik, siap. Biar beda, biar nggak sama. Pak Doni HVS. Oh Pak Doni HVS Pak. Tadi pesawat kertas ya Pak? Belum Bu, tadi belum diputar. Siap, diganti ya berarti ya. Siap. Oke. Selanjutnya Ibu siapa? Sekarang Bu Dwi Putri Susanti. Ibu Dwi saya putar. Jeng. Ibu Dwi mendapatkan sepatu. Sepatu ya. Sepatunya seperti itu, seperti di gambar. Saya eliminate. Oke. Wah ini oke. Ya, yang sudah dapat langsung membuat itu ya di Jamboard Bapak Ibu. Bu Kurniasih.
Iya. Koin. Koin 1000. Koin 1000. Oke, lanjut. Pak Iskandar. Iskandar. Oh, alamat Jamboardnya. Oke, saya kopikan dulu. Pak Iskandar mendapatkan meja. Saya eliminate dulu. Selanjutnya saya lanjutkan aja Bu Evi ya, izin. Ya, lanjut Mas. Baik, selanjutnya setelah Pak Iskandar, Pak Joko Sumantri, saya spin. Pak Joko mendapatkan, wah luar biasa, dapat arloji Pak. Kayaknya mahal itu ya. Oke. Lanjut Pak Fajar Yulianto. Ya, Pak Fajar, saya spin. Iya, teh celup. Saya eliminate. Di contoh di Jamboard tuh teh celup ya, tapi nggak boleh dipakai contoh yang di sana ya. Selanjutnya Ibu dengan Muhammad Zaim ya. Mas Zaim ya. Oh ini Mas Zaim harus dapat yang luar biasa. Iya, aduh pulpen. Pulpen ya, oke. Primandita Fitriandi. Pak Primandita, Pak Prima mendapatkan. Aduh. Pot bunga Pak. Hampir bola saset bisa temenan ya, sama pengen Pak. Bola ya. Terus Pak Rahmat Hidayat. Mas Rahmat, saya pin. Nah, muk kopi. Muknya kopi ya, iya. gelasnya ya. Ada mereknya lagi tuh. Kapal api lagi ya. Lanjut, sekarang siapa ya? Pak Riko ya? Pak Riko, saya spin. Gula saset. Ini yang suka ngeteh atau ngopi butuh ini nih ya. Ibu Safira Salma. Oke, Kak Salma. Saya dan Bu Visia dapat terakhir ya. Iya. Mendapatkan batu. Dapat batu. Nggak tahu tuh ukurannya gede atau kecil tuh. Terus oke, yang terakhir Bu Visia mau pilih atau di spin? Spin aja ya Bu. Mau pilih nggak Bu? Bola atau pesawat kertas? Oh, di spin. Baik, siap. Biar sama kayak yang lain ya. Iya. Mendapatkan bola Bu, ya. Oh ya. Ya, selamat menuju ke Jamboard masing-masing. Membuatnya nggak usah lama, 5 menit ya, Bapak Ibu. Karena sudah biasa ngajar ya kan? Iya. Oke, siap. Punten Bu, saya nggak biasa pakai Jamboard itu. Boleh di sini aja Pak kalau gitu. Gimana maksudnya? Bikinnya gimana? Di chat misalkan boleh. Nanti kita bantu tuliskan di sana. Jadi di rencananya itu Bapak Ibu tulis topiknya apa, anggaplah itu pokok bahasan ya. Kemudian jangan lupa dituliskan support materinya apa, kemudian nah aktivitasnya apa. Cuman itu aja yang didesainkan ya. Boleh, ini ada 5 halaman kalau mau pindah ke halaman yang lain warna Bu, biru. Itu aksesnya kita nggak dapat Bu, cuma nggak dikasih aksesnya, jadi nggak bisa diedit sama kita. Oh, saya diapa-apain gitu ya. Oke, saya bisa baca doang. Oke, sorry. Tadi saya belum cek. Pantesan diklik nggak bisa-bisa. Oh, padahal saya share-nya sudah anyone with the link ya. Sudah ini. Berarti di refresh lagi kali ya? Ya di refresh kali ya, bentar.
Sudah bisa belum, Pak? Kan pasti View linknya only cuma Bu, kenapa? cuma bisa view only. Padahal sudah saya set ini ya. Ada request edit access. Oh, berarti harus buka ini dong. Sebentar. Padahal sudah, atau linknya mungkin berubah kali ya kalau dibuka ya. Coba saya tulis di chat dulu. Apakah sama? Padahal sudah saya ini. Sudah saya bikin jadi apa? Editor semua pada. Nggak bisa masih ya, Pak? Masih nggak bisa Bu, mau cobain share screen Bu, biar kelihatan. Kalau di sini view only cuma. Oh, oke. Sebentar. Mungkin sambil nunggu yang sudah siap dengan aktivitasnya bisa di-share. Saya hanya butuh beberapa untuk ini ya. Sebenarnya ini pemancing diskusi kita Bapak Ibu. Tapi yang jelas ditulis di Jamboard juga ya, supaya dapat ini ya contoh lah ya, kreativitas Bapak Ibu itu seperti apa gitu ya. Masih belum bisa ya, Mas? Mas Irwan bisa nggak ini? Belum Bu. Sama Bu, Oh. di saya juga tampilannya masih view Sebentar ya. only. Padahal sudah saya bikin itu, sudah saya buka. Saya refresh lagi ya. Tanggal 12. Izin sudah bisa sepertinya Ibu. Sudah ya? Saya nulis Udah bisa, Bu. Ini koneksi saya juga kadang-kadang lucu. Nah, sekarang udah bisa Bu. Oke. Nah ini kan contoh ini saya ini kasih contoh 2 ini. Tapi ini jangan terpengaruh dengan contoh, ini hanya untuk memberikan gambaran. Kalau orang kreatif tuh nggak mau dipengaruhi oleh ini. Buatnya pakai teks aja Pak, bikin paragraf gitu ya. Tuliskan nama, topik, kemudian materinya apa, maksudnya dari pendukung, kemudian aktivitas. Jadi contoh di sini dosen tuh saya juga ya. Kebetulan pesertanya adalah mahasiswa ya, English speaking B1 itu level intermediate. Dapat materi teh celup, pendukungnya teh celup, akhirnya saya siapkan beberapa jenis teh. Ada teh hitam, teh herbal, teh melati, green tea, kemudian dipakai di kelas, mahasiswa suruh milih di antara 4 itu, pilih yang mana, terus kenapa alasannya. Sebenarnya tujuannya adalah untuk speaking, expressing preference misalkan. Jadi dia akan menggunakan bahasa atau language focus untuk likes, dislike, preference. Nah, itu bagian dari aktivitas speaking di kuliah bahasa Inggris. Contohnya seperti itu. Kayaknya 5 menit kurang ya. Kalau tipikal dosen itu pasti ini, tidak mau buru-buru ya kan. Harus cermat dan matang gitu ya. Feeling saya sih.
Wah, keren nih Pak Rahmat Hidayat nih. Motivasi topiknya. Saya tunggu 3 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Pakai teks aja Pak Riko. Oh, udah, oke. Udah. Udah di bawah. Ini dihapus aja ya. Toolsnya di sebelah mana ya Bu ya? Menggunakan teks Pak. Di sini ada sebelah kiri kan ada toolbar. Ada yang gambar dengan huruf T. Itu text box. Nanti Bapak klik situ. Terus di drag ke kanan. Langsung ketik. Atau bisa mengcopy seperti tadi teman-teman ada yang ngopi kemudian di Oh ya, oke. Baru retype, kan? Kalau page-nya penuh bisa di page yang masih kosong Bapak Ibu, ini disiapkan 5, bisa nambah sendiri Bapak Ibu ya.
supaya nggak overlap. Saya stop sharing dulu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pindah ke halaman lain kalau di halaman 1 sudah penuh. Ya, halaman 3, 4, 5 kan masih kosong, jadi bisa saya tambahkan 1 halaman lagi. Kenapa, Dek? Baik, karena sudah banyak yang selesai ya, jadi bisa Bapak Ibu lihat juga ya di sana. Kita mulai di halaman 2 ini. Kelihatan nggak Bapak Ibu dari tempat Bapak Ibu ya? Ini kita lihat contohnya ya, Bu Dwi Susanti ya, topik menghargai orang lain dengan materi pendukungnya sepatu. Aktivitasnya peserta diminta untuk bertukar sepatu dengan temannya. 2, peserta mengungkapkan rasanya bertukar sepatu dengan orang lain. Aktivitas ini bertujuan untuk menggugah hati setiap siswa, bahwa apa saja yang menurutnya baik belum tentu juga baik dan nyaman untuk orang lain. Maka hormatilah setiap pendapat dan keputusan orang lain. Oke, boleh tanya Bu Susanti? Siap, Ibu. Ini pesertanya siapa, Bu? Mahasiswa atau siapa ini, Bu? Siapa ya? Tadi cuma kegambar gitu aja sih. Ya mungkin mahasiswa juga bisa ya. Gitu ya, oke. Kalau peserta diklat bisa nggak menggunakan ini? Nggak nanya-nanya aja. Bisa juga sih, Bu. Gitu ya, oke. Setiap ini bisa. Jadi setelah peserta tukar sepatu, terus menyampaikan materinya seperti apa? Seperti apa ya? Mungkin dari kan kita gali dulu pendapat pesertanya ya. Setelah peserta berpendapat, gimana rasanya bahwa bertukar sepatu itu nggak enak gitu. Nanti dari situ kan jadi apa namanya? Itu tadi ya. Jadi memang kita harus menghormati orang lain gitu. Begitu pula misalkan dalam lingkungan pekerjaan mungkin cara orang bekerja itu berbeda-beda. Jadi ya harus kita hormati karena tidak semua orang itu bisa bekerja seperti yang kita mau kita gitu lakukan, kan. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ini pernah dipakai buat ngajar Bu?
Kegiatan belum sih Bu, tukar sepatu gitu ya. belum. Boleh juga idenya itu ya. Oke, ada yang menarik di sini, coba saya cari lagi yang beda nih. Siapa yang dapat batu ya? Kita cari bentar. Sebentar. Ibu Dia Astuti ini dengan lukisan nih. Saya suka dengan bahan yang unik-unik ini ya. Topiknya ketelitian. Ini ada di mata pelajaran apa, Bu? Di mata kuliah apa? Bu Dia Astuti. Oke, Bu. Kebetulan saya kan bukan pengajar, Bu. Di administrasi. Ya tadi yang kepikiran cuma itu sih, Bu, karena bingung lukisan apa ya. Let's say ini buat ngajar peserta diklat ya. Dengan lukisan, disiapkan sebuah lukisan kanvas ya. Tiap siswa diminta untuk mencari, memilih dan menganalisis dan menjelaskan sebuah komponen dari gambar pada lukisan yang dianggap tidak penting dari lukisan tersebut. Kayak apa sih, Bu? Misalkan apa, ada nggak komponen dari gambar yang nggak penting? Maksudnya seperti apa itu? Mungkin kan dari setiap orang itu pasti ngelihatnya beda-beda ya. Dari sebuah lukisan dia pasti memandangnya dari sisi yang beda-beda gitu ya. Nah, saya sih pikirnya gitu sih. Setiap orang itu ngelihat lukisan, dia ngeliat ini, oh menurut dia ini sih nggak penting, tapi ada siswa yang lain tuh lihatnya penting gitu kan, Bu. Jadi pengen apa? Kalau saya tadi berpikirnya gitu, dari lukisan itu akan banyak memunculkan pandangan orang-orang yang setiap orang itu berbeda gitu, Bu. Jadi oke. Jadi Mbak Astuti suka lukisan nggak? Saya tanya. Ya, enggak sih, Bu. Saya nggak ngerti lukisan dia. Terus dapat materi pendukung lukisan lagi ya. Kemudian soalnya gini, menurut saya lukisan kan semua komponennya kalau buat pelukis ya penting, karena itu dia gambar di situ ya kan. Cuman ini aja, Bu ya. Just my thought, my two cents ini. Tujuannya untuk mengajarkan ketelitian, berarti ini pasti dibuat oleh orang yang paham lukisan, kemudian tahu unsur-unsur yang mungkin kurang estetis di dalam suatu lukisan. Mungkin ya pendapat saya secara awam gitu ya. But terima kasih ya sharingnya. Primandita nih sebentar. Topiknya investasi. Supportnya adalah pot bunga. Aktivitas peserta diminta mengungkapkan apa saja yang ada dalam pikiran mereka ketika melihat pot bunga dan bunga yang ditanam di dalamnya dengan investasi keuangannya. Di dalamnya dengan investasi keuangan. Maksudnya bagaimana? Minta tolong dijelaskan, Mbak atau Pak Primandita. Tepatnya Pak, bukan Bu. Oh, maaf Pak. sorry. Ya, saya kalau berpikiran pot bunga itu kita kayak ini Bu Evi, kayak investasi ya. Bagaimana kita melaksanakan berinvestasi dari ada pot bunga, kita tanam bunga di situ, tumbuh berkembang gitu. Jadi ketika kita bawa itu pot bunga, kemudian ada bunga di situ, apa yang Anda lakukan itu apa yang Anda pikirkan ketika melihat pot bunga ini dalam pikiran ketika kita belajar di manajemen keuangan atau di investasi portofolio. Berarti ini untuk mahasiswa ya Pak ya? Yes. Jadi Bapak misalkan ke anak SD misalkan ke Menkyu ada pot bunga, terus ini ke mahasiswa, ya, bunga gini ya. Ya, nggak tahu ibu-ibu setuju nggak? Ini silakan ya, boleh berpendapat Bapak Ibu semua ya. Pot bunga hubungannya dengan itu gitu ya. Jadi hubung-hubungkan pokoknya. Hubungkan ya. Nanti tugas ininya pengajar juga ya, harus jeli mengalihkan gitu ya. Oke, makasih Pak. Balik lagi ke halaman sebelumnya nih. Ini nih Pak Riko nih Pak WI kita yang dulu mantan WI ya. Mantan WI. WI mah nggak ada mantan, Bu. Oh ya WI ya. Kalau dipecat jadi dosen. Ya. Topiknya satuan dan pengukuran. Supportnya adalah gula saset. Ya. Timbanglah 10 gula saset. Jadi 10 saset gitu Pak nyediainnya ya. Sama berarti nyiapin timbangan dong ya. Apakah ukurannya sama persis? Mengapa hal ini terjadi? Sehingga satuan terkecil apa yang Anda gunakan? Bertujuan untuk mengajarkan tentang satuan dan pengukuran. Pesertanya siapa, Pak? Mahasiswa, Bu. Oh, mahasiswa ya. Jadi semua nih pakai mahasiswa semua ya berarti? Ya. Di mata kuliah apa, Pak? Statistik ada, Bu. Di mata kuliah ilmu ukur tanah juga ada. Iya, oke, keren. Kayak gini Bapak Ibu ya, aktivitasnya ini
jelas. Dan model pertanyaan itu enak sekali karena memancing untuk diskusi, benar nggak? Aktivitas kolaborasi di dalam kelas. Bu Visia ya, kita coba Bapak Ibu. Ini gedenya gimana sih? Manajemen strategi, waduh, materi berat ini. Dengan bahannya bola ya. Permainan bola, memasukkan bola ke gawang lawan. Aktivitas ini mempelajari bagaimana menyusun strategi dengan tujuan memasukkan ke gawang lawan. Ya. Jadi nyiapinnya nggak cuma bola ya Bu Visia, ada gawangnya juga ya Bu. Itu aja Bu, di atas kertas gitu. Di atas kertas. Baru planning. Baru planning kan ya. Kalau nggak pakai game bola itu loh. Oh iya betul. Mempelajari pembagian peran, mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan, juga kekuatan dan kelemahan tim. Wah, ini main bola beneran di lapangan Bu ya. Mempelajari situasi dan lingkungan permainan serta mempelajari peraturan-peraturan permainan. Waduh, dengan ini bola itu sebenarnya hook ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, kita hanya sampel aja ya, hanya checking kreativitas. Saya lihat Bapak Ibu kreatif juga ya. Sepatu aja dihubungkan dengan bisa menghargai orang lain gitu ya. Bola dengan manajemen strategi, berarti Bapak Ibu luar biasa nih. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua, ini sudah keren ini. Saya ingin ini mengaitkan dengan materi kita Bapak Ibu dengan ADDIE. Secara selintas dengan main tadi, ada juga yang tergambar punya pemahaman dengan ADDIE ya. Ada juga yang sepertinya ya by feeling ya. Kita kalau yang sudah biasa nyusun kurikulum pasti tahu ya sesuatu yang terukur dengan yang tidak terukur, aktivitasnya akan jelas ya. Jadi kita sebenarnya belajar ADDIE ini Bapak Ibu hanya sharing ya yang praktek yang kita lakukan di Pusdiklat. Kebetulan di Pusdiklat enaknya adalah kita ada bidang renbang ya kan, ada yang membantu desain. Ya. Padahal ADDIE nggak cuma desain ya, tentunya kita berawal dari analisis. Jadi ini materi kita yang sudah saya share ini di PowerPoint, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, saya hanya ingin menyampaikan ini untuk challenge Bapak Ibu untuk diskusi ya, dan mengaitkan dengan tadi aktivitas Bapak Ibu. Jadi gini, yang tadi kita lakukan itu hanya menyiapkan hook sebenarnya ya, tapi ada juga beberapa Bapak Ibu yang sudah menyiapkan hingga detail banyak aktivitasnya. Jadi dengan hook itu sudah bisa dirancang aktivitas lanjutan seperti apa. Ini juga kaitannya dengan penguasaan materi ya atau substansi oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kurikulum yang disusun oleh desainer atau desainer plus subject matter expert tentu hasilnya akan berbeda. That's why ADDIE adalah pekerjaan tim sebenarnya ya. Konsepnya ADDIE itu teamwork. Jadi ada orang yang bisa banyak dominan di salah satu unsur dari ADDIE, tapi to make the best use of ADDIE framework tentunya kita harus bekerja bersama tim ya. Kalau di Pusdiklat sangat dimungkinkan karena kita di strukturnya ada renbang, ada penyelenggaraan, ada evaluasi ya. Nah, oh ya, kenapa ADDIE yang dipilih di ini ya di pelatihan ini, karena memang yang commonly used itu memang ADDIE ya. Saya pernah ikut diklat tahun 2010 ya. Tahun 2010 itu di Jepang dia menggunakan ADDIE juga. 2011 saya dikirim oleh Nufik Neso Belanda, waktu itu juga ADDIE. Tahun ini 2022 saya ikut open learning tentang kurikulum desain juga, itu masih pakai taksonomi Bloom dan lain sebagainya. Jadi memang ADDIE itu sudah framework yang sangat sistematis dan sangat dia disebutnya framework ya sekarang Bapak Ibu ya, enggak cuma model tapi sudah framework karena sudah menjadi inspirasi dengan untuk model-model desain instruksional lainnya ya. Jadi ini yang paling sering dipakai dan paling lama dikembangkan, dia lebih dari 40 tahun dan makin banyak disempurnakan. Dan ya badan pemerintah ya kan, lembaga-lembaga pendidikan pemerintah kan juga mengadopsi ini ya. Jadi memang ya paling ini ya
paling sistematis menurut saya ya. Dan juga kalau dilakukan dengan benar ya, tahapan-tahapannya semua dilakukan, bisa menjamin pelatihannya atau pembelajarannya impactful ya. Bahkan kalau nggak salah tuh ada pakar pendidikan ya yang mengatakan ADDI itu a model that never was. Tahu nggak? Model nggak pernah was. Was itu kan past tense ya. Maksudnya tetap in dan in the future masih ini dipakai gitu ya. Jadi paling sistematis memang ADDIE ya. Analyze, design, develop, implement, evaluate itu sangat menginspirasi model lain. Bapak Ibu pernah lihat ya? Ada yang model ADDIC ya, itu juga turunan atau ya pengembangan dari ADDIE yang dipakai di bisnis itu mereka pakai EDIC ya. C-nya itu bukan evaluate ya, kalau kita evaluate, kalau mereka sih adalah control ya kan. Ada juga yang model PDM ya, PADDIEM. P-nya itu pre-planning, ada fase planning dulu sebelum memulai analisis. Jadi planning, kemudian M-nya setelah ini I evaluasi, ada M maintenance. Jadi sudah banyak sekali ya, karena sudah 40 tahunan ini ADDI dipakai, banyak sekali pengembangan ya. Dan juga Bapak Ibu pernah dengar yang namanya model Assure ya. ASSURE itu yang model instruksional yang paling sering dipakai saat ini ya kan, semenjak pandemi juga. Itu juga turunannya atau alternatif dari ADDI. Jadi ya sudah, ini memang sudah banyak dipakai ya di mana-mana. Jadi kita ya we are in the same bandwagon dengan other institution atau other corporation. Di chat ada apa ini? Mohon maaf, saya kadang-kadang nggak ngecek ya. Oh ya, silakan Bu Salma. Ya. Oke, next. Ini saya kadang-kadang agak ini ya, problem dengan laptop saya yang suka ini hang kadang-kadang. Ini lagi stop working, sebentar saya stop sharing dulu. Suka begini Bapak Ibu ya, mohon maaf. Karena kalau pagi dipakai untuk ini banyak bandwidth-nya sharing ya. Problem kita bersama sebenarnya. Nah, yang tadi Bapak Ibu lakukan sebenarnya nggak pakai analisis ya kan Bapak Ibu. Tadi kan hanya game ya. Bu, kita manggilnya pakai ADDIE atau ADIE aja? Silakan Pak. Pertama saya baca kok ADIE gitu kan, enak kan, model ADIE. Gitu. Enggak, jangan ADIE Pak. ADIE. ADIE. Iya benar, ADIE Pak, jelas. Oh, karena kita biasa pakai ini ya, ADDIE, jadi kebiasaan. Tapi kalau ADIE ya enggak apa-apa, enak juga sih Pak. Nah tadi Bapak Ibu kan masih saya tanya ini buat siapa, ini buat siapa, karena desain itu harus jelas ya, informasi di awal yang kita gali itu harus jelas. Di analisis ini kita melakukan itu. Jadi analyze your learners and gather information. Banyak yang bisa kita lakukan di analisis. Misalkan kita need assessment ya, assessment kebutuhannya ya. Kalau model-model lama kita pakai model gap analysis ya, kesenjangan kinerjanya atau kesenjangan kompetensi ya. Nah, ini informasi-informasi tentang ini kita dapatkan di penggalian AKP kalau kita melakukan ini ya. AKP di Pusdiklat ya bersama unit eselon 1. Nah, kemudian analyze goals, what do you want to achieve? Tentunya ini adalah sasaran atau outcome dari pembelajaran yang akan kita buat di dalam tahap analisis. Jadi setelah kita dapat profil calon pesertanya ya, termasuk ini ya, latar belakangnya, jenis pekerjaannya atau jabatannya apa, kemudian termasuk juga deskripsi pegawai itu di kendalanya ya, need problemnya. Bisa juga dibuatkan problem statement ya. Kemudian ada juga yang model menggunakan task analysis ya. Jadi tugasnya apa, kemudian mana yang tidak ada atau belum bisa dilakukan. Itu yang sering kita lakukan di dalam AKP. Nah, tadi saya sudah melihat sekilas di peraturannya STAN yang baru itu, Bapak Ibu kalau menyusun kurikulum
itu kan sudah ada given arahan dari ini ya, dari kampus tentunya ya. Jadi Bapak Ibu kan menyusun suatu grand kurikulum, kemudian mendapatkan masukan dari Senat dan juga mendapatkan masukan dari komite pengawas ya, atau komite pengarah. Betul nggak Bapak Ibu? Klarifikasi aja. Tadi saya ngobrol dengan Pak Nur ya tentang ini. Apa benar begitu ya Bapak Ibu ya? Jadi sudah given dari kampus, kemudian Bapak Ibu tinggal mengembangkan sesuai dengan porsi masing-masing. Misalkan dosen menyusun RPS, ataukah RPS disusun oleh Prodi? Ini saya mau tahu informasinya juga Bapak Ibu. Mungkin Pak Primandita, Bu Fisya, mungkin selama ini Bapak Ibu nyusun kurikulum kan yang di sini, di ruangan ini, maksudnya di Zoom ini, nyusun RPS paling enggak dengan tim atau ini, atau hanya SAP-nya yang boleh sendiri, ataukah RPS-nya dengan tim Bapak Ibu? Kalau RPS tuh punten tuh biasanya RPS tuh yang nyusun itu dosen koordinator, Bu. Oh, koordinator. Jadi tapi koordinator nggak nyusun sendiri ya Pak Primandita ya? Udah ada formatnya dari apa? Dari SPM ya, SPM ya. Udah ada format. UP2AI ya, UP2AI sorry. UP2AI itu ada formatnya. Nanti bagian-bagian yang perlu diubah mana aja. Dan itu sudah ada, udah menggunakan taksonomi belum juga. Kemudian ya apa aja yang dilakukan. Udah lumayan lengkap sih Bu. Tapi tahun semester ini saya nggak buat, jadi saya kurang ini artinya apa? Karena saya nggak pas bukan jadi dosko, jadi saya nggak begitu concern perubahannya di mana. Kalau gitu nanti yang makin pinter di desain instruksional cuma doskonya aja nanti. Ya, nggak apa-apa sih Pak. Tapi idealnya memang dosko dibantu oleh dosen yang dalam timnya ya, tim koordinasinya tentunya. Ya, analisis tapi masih di tahap awal Bapak Ibu ya, need assessment-nya, apa yang dibutuhkan oleh target pesertanya. Jadi Bapak Ibu harusnya ketika menyusun suatu RPS misalkan ya, sudah dapat ini profilnya mahasiswa ya, usia rata-ratanya berapa, pasti ini sudah tahu ya. Kemudian face challenges untuk mahasiswa sekarang apa dan lain sebagainya, itu ada di analisis Bapak Ibu ya. Kalau yang kita lanjutkan berikutnya, nah ini baru desain. Desain itu masih baru planning Bapak Ibu ya. Jadi di desain itu kita menuliskan semua objektif itu tujuan ya. Apa yang mau dicapai di pembelajaran itu. Jadi sebenarnya desain itu hanya untuk menyiapkan learning experience-nya. Jadi kita membuatkan KAP atau outline-nya atau RPS ya di sini di desain ya. Jadi kita merencanakan tujuannya pembelajaran seperti ini. Nanti mengevaluasinya seperti ini ada di desain ya. Juga merencanakan skenario dalam hal begini, teorinya berapa, prakteknya berapa persen. Karena tujuannya tinggi, misalkan C6, maka harus banyak di praktek. Jadi ini masih dalam rancangan ya. Kemudian juga identifikasi resources-nya itu juga ada di desain. Kemudian ini ya, identify outcomes, identify achievement, ini adalah tadi terkait dengan evaluasi ya. Bagaimana juga cara mengakses learning ya. Beda ya evaluasi dengan assess ya. Biasanya evaluasi sering dikaitkan dengan tes. Kalau assess itu beda. Assess itu ongoing Bapak Ibu. Day to day basisnya. Kalau assess itu per tatap muka itu ada penilaian yang Bapak Ibu lakukan, itu disebut dengan assessment. Nah, outputnya di desain tentunya ya tujuannya harus yang smart ya, specific, measurable, itu apa? Achievable, or Bapak Ibu masih ingat nggak smart? Specific, measurable, achievable, relevant, dan timely ya, time bound atau timely, itu smart. Makanya kita menggunakan kata kerja yang operasional karena kata kerja operasional itu yang measurable ya atau actionable. Karena listnya kata kerjanya action verbs atau kata kerja yang bisa dioperasionalkan ya. Nah, di sini juga desain, kita mendesain, jangan lupa Bapak Ibu, strategi instruksionalnya seperti apa ya. Strategi itu artinya hal-hal yang dilakukan atau disiapkan untuk mencapai tujuan. Jadi strategi itu termasuk konten ya, rencananya materinya apa ya, kemudian
tesnya apa, metode medianya apa, ini ada di desain. Ya, sama di Pusdiklat kami juga seperti itu, desain kita menyiapkan tentunya seperti di KAP Bapak Ibu ya, di RPS semua fasilitas infrastruktur dan fasiliti yang lain kita tuliskan di dalam perencanaan desain ini ya. Kemudian prototyping kalau ada ya, itu juga ada di desain. Jadi untuk piloting project-nya kalau memungkinkan kita juga desainkan di tahap yang kedua ini ya. Nah, Bapak Ibu tadi saya dengar juga nggak semua ikut di ini ya penyusunan RPS. Jadi lebih ke doskonya ya. So mungkin nanti lain kali boleh loh Bapak Ibu kita memberikan masukan ke dosko. Saya juga mengajar di STAN terakhir 2 tahun yang lalu ya karena nggak dapat kelas juga ya. Itu saya sering ngasih masukan untuk perbaikan RPS ke dosen gitu, nggak masalah karena kan kalau dosen mengerjakan sendiri nggak dapat masukan dari tim lain kan jadi selera dosennya koordinatornya, padahal harusnya RPS itu untuk semua satu prodi yang dalam satu ini ya koordinasi tentunya. Oke ya lanjut ini ke Bu Evi. Oh silakan Bu. Boleh menambahkan ininya terkait dengan prosesnya. Jadi memang betul ya. pada saat sebelum pandemi memang setelah rapat besar itu terus kemudian kami berkumpul ya dengan para dosen untuk kan sudah ada konsep RPS gitu ya. Jadi Bu. Kemudian menggali masukan-masukan dari para dosen. Nah, setelah pandemi ini jadi ini by online, jadi kami biasanya sharing dokumen aja terus nanti masukannya apa. Memang ada rasa kehilangannya adalah pada saat sharing offline itu pengalaman-pengalaman yang sudah pernah ada yang nggak bisa dituliskan di RPS gitu. Jadi ada hambatan apa atau ada pengalaman menarik apa dengan mengajarkan itu materi ini gitu. Jadi itu yang mungkin kehilangan sentuhannya ya. Tapi kalau secara overall ininya materi biasanya kami bicarakan sama-sama sih untuk ininya masukan. Itu ya, makasih Bu Fisia. Iya memang ya beda rasanya ya ketika hasilnya dirapatkan secara tatap muka ya dengan tapi paling enggak RPS sudah dibuat itu sebenarnya sudah bagus Bu, karena kita tinggal ke depan RPS itu kan dievaluasi. Harusnya dynamic ya Bapak Ibu, kurikulum itu setiap tahun harus mengalami evaluasi dan perbaikan. Jadi enggak ini RPS dibikin untuk 5 tahun 10 tahun enggak mungkin. Kalau di KU bahkan dalam tahun yang sama KAP bisa berubah karena kita perbaiki revisi untuk angkatan berikutnya harus lebih bagus. Ya, tapi sebisa mungkin sih memang kita menunggu tahun depan saja. Jadi kita hanya mengubah di strategi, tapi tidak mengubah di KAP atau di RPS. Nanti kita simpan semua hasil evaluasi untuk masukan untuk analisis tahun depan. Jadi kurikulumnya diperbarui di tahun depan, gitu ya Ibu. Ya, tapi emang agak ini challenging juga menurut saya kalau di PKN STAN ya. Terutama untuk mata kuliah yang ada di semua prodi, menurut saya itu tantangannya juga lebih ini ya, karena pasti beda mengajar mata kuliah ini di jurusan pajak, misalkan di jurusan manajemen keuangan pasti berbeda itu ya. Tapi gunanya collaborative work memang di situ ya, di desain inilah kita bisa ini ya, dapat masukan banyak ya. Brainstorming juga dapat banyak ketika kita melakukan desain Bapak Ibu. Makanya lebih bagus memang melakukannya dengan tim ya, akan lebih pas ya. Nah yang tadi Bapak Ibu lakukan itu mendesain di sini, merencanakan, dan itu pun Bapak Ibu sendirian gitu. Jadi kemudian dapat materi yang beda-beda. Ada juga yang dapat bahan baru mikirin materi kan seperti itu tadi ya. Padahal biasanya sih ada topik, kemudian apakah available resources yang ada baru kita buatkan desain untuk strateginya. Jadi saya lihat tadi memang ada yang ngepas-ngepasin sepertinya ya, ngepas-ngepasin dengan supporting material. Padahal kita harus berangkat dari topik yang Bapak Ibu kuasai dulu atau materi yang mau diajarkan, tujuannya apa dulu, baru kemudian support material itu kita gunakan, kita pilihkan aktivitas yang sesuai, itu baru lebih runut nanti dalam hasil desainnya. Tapi ini proses yang lama Bapak Ibu, kita hanya ngobrol-ngobrol aja, nanti kan ada pengajar lain yang menjelaskan ini, jadi ini hanya membuka wawasan saja untuk Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ya. Ini di development. Nah, development itu pengembangannya. Jadi
strategi yang tadi direncanakan tadi kita kembangkan di sini ya. Instructional strategies to facilitate learning objective identified. Jadi tujuan yang tadi diwujudkan dengan pengembangan yang apa ini ya? Logistiknya, things yang harus kita buat. Apakah workbook, bahan ajar, session planning, lesson plan, semua ada di sini ya. Hardware, software juga ada di sini, materi-materi semua di sini. Nah di sini juga ada grouping students-nya juga. Ini juga sudah dipikirkan di yang sudah ada di ini ya. Kan tadi di sessionnya ada aktivitas yang bisa dilakukan di praktek misalkan. Nanti developnya di sini arrangement-nya seperti apa ada di sini di development ya. Pengaturan classroom-nya juga, tools-toolsnya juga. Kalau di Pusdiklat macam-macam Bapak Ibu karena kita juga ada e-learning juga ya, ada micro learning, ada open classes. Tentunya kita nggak cuma bahan ajar dan modul media, tapi juga storyboard ya dengan skripnya, kemudian CAT ya atau tes-tesnya, computer assisted testnya atau latihan-latihannya. Jadi latihan formatif kita buat di saat pengembangan ini ya. Kalau di stand saya kurang tahu, Bapak Ibu bisa sharing mungkin pengembangan itu Bapak Ibu terlibat dalam apa ya, menyusun soal ya dan bahan ajar biasanya ya, bahan tayang. Benar nggak Bapak Ibu ya? Paling nggak seperti itu ya. Apalagi ya Bapak Ibu yang bisa ditambahkan di development ya? Tadi Bapak Ibu belum sampai develop karena Bapak Ibu masih planning ya di challenge tadi. Yang jelas ini adalah tugas tim juga. Kalau pengalaman di Pusdiklat KU, storyboard atau kerangka acuan KC misalkan, kerangka acuan video misalkan, itu kita yang membuat. Nanti kita membuat storyboard atau skrip naskah, kemudian ada tim yang menyelesaikan gitu. Karena kita juga punya fungsional ya, fungsional pengembang teknologi pembelajaran ya. Jadi kita kolaborasi Bapak Ibu. Dan tapi ada juga yang karena waktu yang terbatas tentunya mengembangkan sendiri ya. Rata-rata kalau WI Madya di Pusdiklat KU kita mengembangkan sendiri ya. Tapi tentunya hasilnya beda kalau dibuat sendiri dengan dibuat oleh tim, pasti lebih bagus jika dibuatkan oleh tim multimedia ya. Oke, saya juga nggak tahu ya. Dulu STAN itu ini ya, kalau misalkan untuk penyusunan soal ujian gitu ya, suka mepet-mepet ya. Seminggu 2 minggu sebelum UAS sudah baru diminta. Padahal kalau di Pusdiklat soal itu dibuat sebelum diklatnya jalan. Ya, Bapak Ibu di sini PJJ ini kan nanti ada ujian kompre non kelulusan. Tapi soalnya juga sudah ada pastinya ya kan. Nggak mungkin kita buat kurang berapa hari, 2 hari itu baru kita buat karena ada proses namanya validasi. Jadi validasi itu bagian dari development juga di kami. Jadi soal yang dibuat ya, apakah itu formatif, sumatif itu juga harus melalui quality control dengan validasi ya. Validasi soal. Saya tidak tahu di STAN apakah dilakukan atau tidak. Biasanya kalau gini modelnya bisa kasihkan ke koordinator, jangan-jangan ya. Jadi koordinator tugasnya sangat maha mulia gitu ya. Mengerjakan semua gitu ya, kurikulum termasuk memvalidasi soal ya. Idealnya adalah tim Bapak Ibu ya. Iya. Maaf Bu Evi, ya, Bu. Validasi kami sudah pakai berjenjang, jadi ada keren. Ada manajemen prodi ya. Nah, jadi soal yang masuk kemudian divalidasi secara administratif sama secara teknis. Kalau administratif itu di sekretariat prodi, tapi kalau secara teknis itu ke dosen yang yang terkait materinya gitu. Jadi wah, keren. Nah, itu memang sekarang sudah lebih tight ya untuk permintaan soal saja sudah jauh-jauh sebelumnya dan ada deadline. Setelah itu harusnya di awal ini juga Bapak Ibu sambil menyiapkan bahan juga menyiapkan soal, idealnya memang disarankan. Ya, disarankan begitu menyusun RPS sudah ada ini soalnya ya, bayangan soalnya dari RPS, kemudian nanti pada saat menyusun soal sudah deadline-nya biasanya kita jauh hari sebelumnya sudah harus dikumpulkan karena itu tadi ada proses validasi dan di BAK juga proses validasi lagi untuk itu Bu Evi. Keren Bu, keren. Berarti di sana penjaminan mutunya jalan banget ya, keren sudah
meningkat sekali di kampus STAN. Oh ya, validasi dan juga kita ada ini Bu di ini UAT setelah validasi, tapi itu masuk di implementasi, nanti kita masuk implementasi. Bapak Ibu ada yang mau di-share? Coba saya lihat di chat ini. Oh, Pak Fajar kreatif, emang kreatif. ADMS di DIE ya, Pak Fajar. Oke, itu kalau orang zaman sekarang mungkin nggak tahu. Kalau anak saya tanya ADMS tahu nggak? Nggak tahu. Angkatan saya itu yang tahu ADMS. Oke, lanjut. Tuh kan. Ini harusnya saya dibantu nih. Sharing ini PowerPoint saya, ini laptop saya yang sudah ini Bapak Ibu yang harus diganti memang. Lanjutnya adalah implementasi Bapak Ibu. Sebentar. Ini memang laptopnya harus di lem biru. Itu kan. Ya, jadi diimplementasi adalah kalau masih piloting tentu kita try out-nya ya di sini. Tapi ada juga yang mepet ya langsung kita tayang gitu, kita selenggarakan gitu ya. Di sini kadang-kadang perlu ada kayak semacam teacher training ya kalau kita. Tapi kalau nggak sempat ya nggak bisa ya kita langsung dengan outsource aja pakai narasumber di luar gitu ya. Piloting, tryout ada di sini Bapak Ibu ya. Kemudian apa ya? Karena kita pengen tahu ya komennya atau masukan feedback itu ada di penyelenggaraan gitu. Apakah desain kita work, apakah development kita itu bermanfaat atau berguna, itu ada di ini. Termasuk soal-soal yang sudah divalidasi kemudian dicoba di itu apa UAT, user acceptance test-nya bisa nggak di ini. Kadang-kadang kan soal kita di KLC ya terbatas kan jenis-jenisnya hanya bisa pilihan ganda, menjodohkan, kemudian hanya jawaban pendek, paragraf kan seperti gitu ya. Itu semua ada di problem dalam implementasi gitu ya. Saya kurang tahu kalau di kampus sih things are running ya. Ya normally seperti itu penyelenggaraan ya sama seperti di Pusdiklat ya yang menggunakan sarana prasarana yang ada di tempat kita, di kampus kita, di Pusdiklat kita ya, dan kita lihat apakah modulnya dipakai, bahan ajar dipakai, soal-soal terpakai atau tidak gitu kan. Saya tadi ngecek, saya coba-coba pakai Wonder ya di pagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu butuh kumpul-kumpul, tapi karena pesertanya sedikit ya, dan lagi banyak kesibukan, hanya beberapa orang tadi ya, cuma 4 orang 5 orang ya tadi nyoba ini ya Gather Town. Tadi saya mau nyoba Wonder ya, ternyata ada kendala keamanan, jadi akhirnya ganti Gather Town tadi ya Bapak Ibu. Dan terlihat kan hanya kepake ya 50% nggak sampai karena ya ini kan hanya aplikasi tambahan untuk asinkronus ya. Yang jelas ketika ini, nah di Zoom ini apa kendalanya itu kita dapat data ya, data tentang penyelenggaraan adalah saat kita melakukan sesi seperti ini ya. Oke, lanjut ke evaluasi, tentunya evaluasi juga termasuk sesuatu yang apa ya tadi saya sebutkan formatif, sumatif itu semua ada di evaluasi di sini ya. Kemudian ada juga interpretasinya, hasil tesnya itu juga dievaluasi. Jadi kita bisa melakukan survei atau kuesioner menanyakan apakah pembelajarannya atau mata kuliah itu berhasil, apakah mereka mendapatkan sesuatu learning dari mata kuliah itu, apakah menyenangkan, apakah ada yang perlu diperbaiki atau diubah di kurikulum. Jadi evaluasi juga ini ya untuk merevisi aktivitas ya, aktivitas pembelajaran. Dan juga bisa juga digunakan untuk mensurvei alumni juga, istilahnya alumni kalau kita di pelatihan. Tapi mungkin kalau ini mahasiswa yang sudah menyelesaikan mata kuliah, itu ada di tahap evaluasi. Jadi hasilnya evaluasi pasti ada rekomendasi, kemudian ada laporan tentunya ya. Saya nggak tahu kalau evaluasi yang membuat laporan siapa, kalau kita adalah bidang evaluasi tentunya. Kemudian hasil evaluasi juga revisi prototype kita kalau itu piloting program. Kayaknya ke Distan nggak mungkin piloting ya, langsung aja ya kan Bapak Ibu yang sudah ada desain, maka langsung kita gunakan untuk penyelenggaraan ya, karena ya 1 semester itu sebenarnya waktu yang cukup untuk
memperbaiki selama ini ya digunakan ya. Jadi di dalam implementasi juga sebenarnya juga melakukan revisi. Jadi kalau kita melihat siklusnya IDDI yang lama itu kan panahnya kemana-mana karena setiap tahapan itu ada revisi, Bapak Ibu. Oke ya. Jadi secara selintas memang ADDIE seperti itu, Bapak Ibu ya. Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate. Kalau di Pusdiklat benar-benar ini kita terapkan karena juga struktur kita juga memungkinkan kita melakukan itu ya. Kalau di kampus mungkin Bapak Ibu lebih ke sebagai ini ya bagian di dalam development-nya bisa jadi karena desain mungkin dilakukan oleh koordinator ya. Bapak Ibu lebih banyak di DIE-nya ya. Development-nya kemudian di implementasi dan juga evaluasi ya. So sebenarnya itu aja sebenarnya materi ADDIE ya. Bapak Ibu yang sudah pernah ikut manajemen pembelajaran ya sudah khatam sebenarnya dengan ini. Nah, yang penting adalah ke depan ini Bapak Ibu apa yang bisa dilakukan supaya di setiap tahap itu Bapak Ibu juga punya partake ya atau partisipasi di sana ya untuk memastikan sesuatu itu baik ya atau impactful dan efektif. Tentunya ya kita memang harus terlibat dari awal hingga akhir proses. Jadi engagement kita dan juga ini kontribusi kita menyeluruh gitu ya di proses pembelajaran. Oke. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Bapak Ibu yang sudah melihat bahan ajar, kalau ini kan secara selintas saja. Di bahan ajar di Flipbook ada yang mau ditanyakan tidak? Saya di sana memasukkan tentang konstruktivisme. Menurut saya karena ini penting ya, apalagi untuk dosen-dosen yang mengembangkan sendiri bahan ajarnya gitu ya. Bapak Ibu pernah dengar nggak behaviorisme, konstruktivisme kayak gitu di ilmu pendidikan ya? Kalau behavioris kan lebih melihat semua hal sebagai perilaku ya, cara pandang kita, apa yang kita lakukan itu adalah perilaku ya, yang harus observable, harus bisa kita lihat. Kalau konstruktivisme agak beda ya. Konstruktivisme itu kayak aliran yang menekan kepada pengembangan logika atau konseptual dari siswa, di mana itu siswa itu melakukan pemrosesan informasi secara aktif. Jadi nggak bisa kita cuma ceramah doang, tapi harusnya siswa itu diberi kesempatan supaya bisa memproses knowledge itu secara aktif. Makanya ini juga sampling Bapak Ibu. Kenapa tadi saya mengawali sesi ini dengan men-challenge Bapak Ibu sebenarnya juga untuk menggali pengetahuan Bapak Ibu sebelumnya atau pengalaman Bapak Ibu sebelumnya ya terkait ADDIE ya. Jadi kalau dengan model konstruktivisme itu mereka ya create knowledge sendiri berdasarkan bahan yang ada dan juga pengalaman mereka. Makanya resultnya pasti vary ya among participant, among student agak beda-beda. Jadi setiap siswa, setiap peserta menciptakan meaning itu makna ya atau motif atau something learn ya dari yang dia pelajari, dari yang dia adabi. Jadi coba saya lihat saya belum membuka nih flipbooknya. Yang jelas saya di sana memberikan link juga ya. Jadi intinya begini Bapak Ibu, di konstruktivisme, jadi belajar itu pertama gini, nomor 1 constructed. Constructed itu peserta tuh diharuskan atau diusahakan dia mengkonstruksi sendiri pengetahuan. Jadi ada aktivitas yang dilakukan oleh peserta sendiri supaya dia create self meaning ya. Jadi dia nanti mengaitkan dengan pengetahuan atau pengalaman terdahulu dengan materi yang dia hadapi. Makanya tadi ada macam-macam hasil tadi Bapak Ibu, ada yang sepatu dengan memahami orang lain, itu Bapak Ibu create your own meaning karena punya pengalaman, punya pengetahuan tentang suatu subjek materi, kemudian mencoba membuat sesuatu ya sambil menerapkan sesuatu, itu constructed ya. Kemudian dan konstruktivisme yang kedua itu ada feedback atau ada reflection. Jadi
experience reflection. Jadi mengalami kemudian melakukan refleksi. Ya. Jadi pasti ada recalling-nya. Bapak Ibu mengingat, oh dulu saya melakukan ini, saya punya pengalaman ini. Ya. Ini ada teori yang namanya experiential learning. Bapak Ibu kalau punya waktu coba cari-cari dari Kolb, KOLB, Kolb's experiential learning di situ. Di sana itu apa tentang problem solving, high order thinking skill, collaboration itu ada di dalam ini ya, experiential learning teorinya Kolb itu. Kemudian konstruktif itu aktif ya. Jadi tadi yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Constructive, yang kedua ada reflection, experience reflection, yang ketiga aktif. Aktif itu ya doing something ya. Diskusi, sharing, creating tadi menggunakan Jamboard tadi doing something, collaborate, role playing. Pokoknya melakukan sesuatu karena supaya mereka bisa create meaning. Dan ada dua lagi ya. Yang satu lagi konstruktivisme itu belajar itu kolaboratif atau sosial. Itu harus ada di dalam pembelajaran. Apapun pembelajarannya, mau cuma materi biasa, bukan praktek skill, ya tetap harus ada sosialnya, ya. Ada shared understanding. Ya, jadi harusnya memang di kelas yang konstruktivisme itu ada diskusinya, ada yang teaching others juga bagus Bapak Ibu ya di dalam kelas konstruktivisme. Kemudian ya apapun lah itu, having fun together juga sosial ya kan. Jadi kelas itu enggak cuman kita dosen capek sendiri nyiapin materi ngajar ngomong sendiri, enggak gitu ya. Jadi kalau lebih bagus sih pesertanya yang lebih aktif gitu dan kita facilitating namanya ya. Kemudian yang terakhir di konstruktivisme itu ini inquiry. Bapak Ibu paham inquiry? Jadi inquiry itu discovery based. Jadi biarkan mereka misalkan brainstorming sendiri ya, reflecting sendiri ya, itu terkait semua untuk konstruktivisme. Jadi itu kalau yang jadi apa ya? Guidance kita Bapak Ibu, value kita di Pusdiklat, kita kan suka model yang begitu. Jadi learning kita biasanya sih lebih impactful dengan pendekatan yang konstruktivisme. Jadi ketika saya diminta ini, Bu Evi ngajar EDDII 4JP, saya gini, ngapain EDDII dibaca aja udah bisa peserta ya kan gitu ya. Karena kan itu sudah ada di mana-mana di pelatihan kita, di manajemen pembelajaran dapat, di basic curriculum design dapat gitu, pengenalan apa ya, saya lupa gitu. Itu juga ada semua ya EDDII ya. Kasih aja materi kan selesai, tapi mereka bilang ini karena ini PJJ harus 4JP, desainnya sudah dibuatkan oleh Bu wali program. Ya udah, saya pikirkan saya nggak mau mengajarkan materi, biarlah nanti saya buatkan bahan ajar yang bisa dibaca peserta, atau saya buatkan video yang ingin belajar ya silakan membaca. Tapi karena saya lihat di profil peserta ya, tadi pagi saya dapat ada yang sudah pengalaman ya kan, 50% ini adalah dosen, 8 orang dosen. Berarti untung saya sudah siapkan seperti itu. Jadi we are on the right track. Dan itu yang selalu kita lakukan Bapak Ibu ya. Karena peserta itu kan pasti beragam. Jadi kita harus menyiapkan sesuai dengan ragam belajar dan juga ragam background peserta. Jadi ini tercermin di Pusdiklat KU memang benar Bapak Ibu ya. Pemilihan media kita dan juga ini aktivitas belajarnya juga seperti itu ya. Kebetulan karena EDDII ini saya dapat penugasannya mendadak ya, belum bisa maksimal, tapi kita sudah menerapkan prinsip di KU bahwa kita ingin peserta itu create something their own, nggak cuma sekedar membaca materi kemudian selesai kita hanya ngobrol gitu, memberikan ceramah gitu, enggak. Kalau bisa ya seperti ini Bapak Ibu, discuss something ya. When you have things to share tentunya akan jadi learning buat kita. Jadi enak yang belum pernah punya pengalaman pun juga dapat sharing dari Bapak Ibu yang sudah pernah praktik. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. So any question so far mungkin yang terkait dengan flipbooknya barangkali? Ada pertanyaan Bapak Ibu atau ada yang ingin mau dibicarakan mumpung masih ada waktu karena besok sudah materi yang lain ya.
Izin Bu Evi. Ya, silakan Bu. Jadi untuk tahapan proses IDDI ini mungkin secara ini kita sudah paham ya, tapi challenge-nya adalah bagaimana bila kita menyesuaikan dengan dinamika unit organisasi kita gitu untuk menerapkan teknik-tekniknya, kemudian sampai sedapat mungkin tidak ada dispute di dalamnya gitu ya, atau miskomunikasi atau apa ya. Memang terkait juga kalau pengamatan saya memang ternyata IT ini dalam masa-masa seperti ini sangat penting ya. Jadi semuanya dikaitkan dengan data, dengan informasi, bahwa data dan informasi. Nah, dengan data dan informasi semua proses itu nge-link gitu ya Bu ya. Karena dengan unit yang besar, kemudian variasi informasi yang banyak, kemudian dinamika yang luar biasa, itu menjadi tantangan untuk menerapkan IDDI ini. Menurut saya itu Bu. Ya, makasih. Itu tadi sebenarnya mau saya tanyakan ya. Jadi Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu perlu menganalisis kendala penerapan IDDI. Ini pertanyaan terakhir saya tulis di sini, tapi saya juga nggak mau memberikan jawaban di sini karena Bapak Ibu tugasnya menganalisis, karena itu akan jadi bahan untuk diskusi Bapak Ibu di hari-hari berikutnya. Jadi makasih sekali Bu Vizia. Beda ya Bapak Ibu ya, peserta yang sudah pernah paham dengan IDDI ya, tahu arahnya kemana gitu. Dan ya, terima kasih Bu. Memang itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu, ketika tahu ini, is it applicable or not in our context, in our situation. Dan Ibu sudah bisa melihat itu challenge-nya dari data dan informasi yang sangat beragam itu ya, dan banyak sekali yang harus dikoordinasikan tentunya ya di kampus yang sebesar itu dengan banyak program studi, tentunya ya itulah challenge-nya gitu. Tapi masih ada ya Bapak Ibu, tetap coba Bapak Ibu dari IDDI ini, kira-kira kendala penerapannya apa ya di PKN STAN, karena itu bisa jadi potensial untuk ya, untuk kita memperbaiki probis kita atau cara bekerja di PKN STAN jika mau mengadopsi IDDI framework. Dan to be honest, memang IDDI memang masih ini ya superior ya, dianggap masih juaranya, maksudnya karena sudah 40 tahun masih tetap dipakai, itu kan luar biasa, dan malah menginspirasi model-model pembelajaran yang lain. Jadi ya memang ya we are in the same track dengan orang-orang atau corporate universities lainnya Bapak Ibu, kita nggak kalah ya, makanya kita should be proud of it. But tentu kita bisa mind map ya, atau pinpoint di mana kita yang masih belum bisa atau berperan banyak di sana ya. Idealnya sih kita semua ada di sana Bapak Ibu ya. Kalau kita edukator ya, atau ya nggak sekedar pengajar, nggak sekedar penyusun kurikulum, tapi kita ya educator ya. Kita terlibat di IDDI semua itu ya. Oke, terima kasih Bu Vizia. PR ya Bapak Ibu tetap ya, ini reflection untuk Bapak Ibu semua. Di analisis kira-kira Bapak Ibu kalau mau meningkatkan my part, take my role, itu kira-kira saya harus apa gitu ya. Di mana design, di development, implementation, evaluasi, kira-kira saya bisa apa dalam kapasitas saya sebagai dosen misalkan, atau sebagai analis di ini. Karena semua itu memang kerja tim ya. Kita sudah membuktikan Bapak Ibu itu memang teamwork. Jadi nggak bisa apa ya, kalau bahasa Jawa jakakno ya, diandalkan ke satu orang WI wali program misalnya, nggak bisa, karena WI nggak bisa berdiri sendiri, harus ada evaluasi, ada penyelenggaraan, dan makanya rapat itu selalu ini ya Bapak Ibu ya, time consuming, tiring, karena semua harus dilibatkan. But that is what it must takes ya, kalau kita mau bagus gitu, desain kita bagus. Silakan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu Mas Irwan, jam berapa sekarang? Saya nggak lihat jam, mohon maaf. Masih ada waktu 3 menit lagi. Ya Allah, 3 menit. Ya, Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin coba boleh membandingkan aja Bapak Ibu ya, IDDI dengan model pembelajaran lain kalau masih minat dengan teori-teori pendidikan ya. Bapak Ibu, kita nggak cuma IDDI Bapak Ibu, kalau desain instruksional dalam artian mikro,
kita nggak cuma ADDIE Bapak Ibu, kita juga pakai turunannya, misalkan Assure tadi yang saya sebutkan, ASSURE, kita pakai itu ya untuk kelas-kelas TOT. Untuk kelas-kelas online kita menggunakan GAGNI. Bapak Ibu pernah dengar GAGNI? GAGNI, GAGNI's 9 Event of Instruction. Kita pakai 9 Event of Instruction Bapak Ibu, coba cari ya. Pembelajaran e-learning kita pakai model itu. Nah, jadi kenapa aktivitasnya ini ya kita mengikuti instructional design modelnya GAGNI ya. Dan kemudian saya juga mau mengingatkan kalau mau membaca tentang Bloom, bacalah yang revisi ya, revise Bloom's taxonomy yang revisi. Jadi yang C6-nya adalah kreasi. Ya, saya melihat di peraturan berapa tadi 15 itu masih menggunakan taksonomi Bloom yang lama, yang C6-nya masih evaluasi. Jadi coba lihat yang sudah revisi. Karena yang dipakai sampai sekarang yang revisi karena lebih bagus untuk high order thinking skills. Ya Bapak Ibu, waktu terlalu singkat ya 4JP. Ada yang bilang 4JP itu terlalu pendek, ada yang bisa bilang terlalu lama. Jadi tergantung kita semua sih sebenarnya. Buat saya ya pas. Karena Bapak Ibu selalu bisa mencari sendiri ya semua informasi terkait ADDIE Bapak Ibu. Yang jelas ya why not just try to apply that, kita coba ya, kita adopt dan catatlah kira-kira kendala penerapan ADDIE di konteks Bapak Ibu seperti apa. Dan itu bisa jadi bahan diskusi untuk mata pelajaran lanjutan ya dari PJJ Manajemen Pembelajaran ini. Mungkin itu aja, sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih. Saya akan kembali tetap ya meskipun jam pelajaran sudah selesai mengecek Jamboard ya. Nanti saya berikan komen di sana ya. Terima kasih atas active participation Bapak Ibu. Terima kasih Mas Irwan juga ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Evi. Boleh Terima sekali kasih lagi Bu Evi. Boleh sekali lagi Bapak Ibu kita berikan apresiasi kepada Bu Evi Dia Indrawati atas materi yang sudah di-sharing. Boleh dengan jempol, love atau saya juga mau kasih jempol untuk Bapak Ibu semua. Oke. Luar biasa memang. Seru ya Bapak Ibu ya, ini baru hari pertama tapi sudah sangat luar biasa sekali, seru sekali. Saya tadi ikutan malah jadi ikut belajar ADDIE ya, bukan ADMS tadi. Saya tahu ADMS tapi anaknya Bu. Beda Kevin ya. Okay. Betul Kevin ya Bu. Siap. Dengan berakhirnya tadi pemaparan materi dan juga diskusi terkait ADDIE dari Ibu Evi Dia Indrawati, maka berakhir pula sesi sinkronus kita untuk hari pertama ini dari Ibu Evi Dia Indrawati. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Evi untuk dapat melanjutkan aktivitas selanjutnya, karena setelah ini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu kepada Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan PJJ kita untuk hari kedua besok. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saya izin live ya. Saya tetap cek Jamboard Bapak Ibu, tolong yang belum. Oke, sampai ketemu Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bu Evi. Iya, Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan istirahat pada siang hari ini, terdapat dua informasi yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah sudah saya cek untuk registrasi sudah hampir semua, tinggal satu saja, nanti akan izin saya chat secara pribadi saja, mungkin ada kendala. Lalu yang kedua, untuk jadwal besok hari kedua kita, mata pelajaran ada terkait best practice manajemen pembelajaran pada perguruan tinggi akan disampaikan dari Pak Asep Supena, sementara dari UNJ akan kita mulai besok Bapak Ibu pukul 8 sesi sinkronus, langsung kelas seperti ini, pertama pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10.30 nanti 10.15 mohon izin, nanti lalu dilanjutkan lagi dengan sesi asinkronus. Oke, itu saja informasi yang akan saya sampaikan. Saya rasa tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu karena sudah pukul 12:02. Saya persilakan Bapak Ibu untuk melanjutkan aktivitas lagi. Selamat makan siang juga, jangan lupa sholat dan istirahat juga, jangan lupa karena kita harus work-life integration ya, diseimbangkan. Makan siangnya di mana Mas?
Kalau tadinya mau saya tunjukkan di lantai 3. Cuma Oh, saya kira lantai 3. Oke, siap. di rumah masing-masing ya Bapak. Di ruang makannya masing-masing tentunya. Siapa tahu istrinya sudah selesai. Siap, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, makasih Mas. Tetap sehat, tetap semangat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mas Irwan, mohon udah pindah ya. Belum Ibu ya, gimana?